Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, teman-temanku, sahabatku di mana. Terima kasih masih setia di channel Zodiac. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku mau pada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman ya readingan ya. Itu sebagai doa. Dan ya readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri. Dan itu semua aku kembalikan Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan. Fokus konsentrasi dan aku akan langsung menarik energinya dari kartu yang pada kartu yang pertama aku punya Lord of Wands. 4 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan jadi ini energi kamu untuk tujuan ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan menjelaskan ya tentang sebuah kondisi kehidupan yang pada akhirnya kamu akan merasakan sebuah perubahan besar. Okay? Sebuah perubahan yang mungkin selama ini belum pernah kamu dapatkan sebelumnya, kamu rasakan sebelumnya. Perubahan yang positif, ya dalam arti mungkin kondisi ekonomi kah, ya bisa jadi juga mengenai tentang kehidupan asmara kah, rumah tangga, kesehatan ataupun hal yang jelas memang sebuah kemenangan, pencapaian terbesar. Di sini kamu dapatkan teman-teman. Oke, next poin berikutnya. Aku punya Knight of Cups, kesatria cangkir muncul hadir. Jadi dari kartu kedua ini, teman-teman, aku semakin yakin banget tentang sebuah keberuntungan, tentang sebuah pencapaian, kemajuan dan peningkatan untuk teman-teman sukses ya. Dan semoga sih kamu menjadi orang-orang terpilih kali ini ya. Kenapa aku katakan demikian teman-teman? Karena memang sebuah kemenangan ini sebuah bentuk keberkahan yang akan kamu dapatkan ataupun mungkin juga sebuah bentuk manifestasi atas kerja keras dan doa kamu selama ini yang pada akhirnya ini akan benar-benar kamu rasakan teman-teman ya mungkin itu tadi terkait dengan kondisi perihal kamu kah usaha kamu bisnis ya yang berkembang meningkat teman-teman kemudian di dalam kehidupan asmara kehidupan asmara kamu akan ke jenjang yang lebih serius mungkin ya kalau untuk rumah tangga yang dipenuhi dengan kelimpahan materi rezeki jadi banyak hal-hal positif yang aku lihat akan terjadi. Nah, aku punya Ten of Pentacle. 10 koin teman-teman muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan menjelaskan ya tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana ya pada akhirnya hampir semua ya apa yang dinamakan impian kamu, keinginan kamu teman-teman itu cukup nyata loh secara visualisasinya sebuah kondisi keuangan yang sangat berlimpah. Ya, keberuntungan-keberuntungan akan terus kamu dapat. Namun di balik sebuah perubahan yang sangat-sangat signifikan ini. Ya, selalu sih tetap ada. Mau bagaimanapun teman-teman, orang-orang yang iri dengki itu, ya, seakan-akan nggak senang banget melihat kesuksesan, pencapaian, serta keberhasilan kamu. Jauh berbeda banget ketika mungkin kehidupan kamu tuh susah, mohon maaf ya. Banyak ujian tantangannya, maka mereka tuh senang banget. Teman. Ya, ini kan termasuk orang-orang yang iri dengki ya, orang-orang yang toksik. Oke, kemudian
Pada kartu berikutnya aku punya Eight of Cups. Nah, ini seakan-akan roda kehidupan itu memang akan berputar ya. Ketika mungkin kemarin kehidupan kamu susah dan mereka senang, dia senang, dan kali ini kamu akan senang dan kehidupan dia akan susah. Ya susahnya kenapa teman-teman? Karena selalu memikirkan kesuksesan kamu nanti ya. Keberhasilan kamu dia pikirkan, teman-teman. Terlalu sibuk dengan urusan orang lain ya, tanpa mempedulikan kehidupan dirinya sendiri. Maka itu yang akan menjadi sebenarnya sebuah bumerang dan akan semakin membuat jalan ya keresakian dia itu semakin menyempit, teman-teman. Oke. Nah, dan ini juga tadi menggambarkan tentang perjalanan kehidupan kamu selama ini. Aku akui itulah ya, cukup berat dan sulit, teman-teman. Tapi ya pada momen-momen ini memang, kamu dituntut untuk lebih berjuang, ya, tuntut untuk lebih kerja keras, teman-teman. Aku yakin yang namanya proses, ketika sudah bisa melewati segala sesuatunya dengan baik, maka kemenangan besar akan kamu dapatkan, ya. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi dari teman-teman. Oke, aku punya Six of Cups, 6 cangkir ya. Ini kartu yang menggambarkan teman-teman, jelaskan kalau masalah kehidupan keuangan ya, finansial ekonomi. Di sini aku juga melihat cukup lancar, stabil ya. Ekonomi kamu cukup bagus dan bahkan apa ya, mungkin ini salah satu faktor penyebab ya dari poin pertama teman-teman ya. Segala sesuatunya itu berjalan dengan apa yang mungkin kamu harapkan sehingga dari rezeki juga dalam pekan ini cukup terkendali sih ya. Cukup bagus. Nah, kemudian aku punya Knight of Wands. Kesatria tongkat muncul hadir untuk energi kartu kedua. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman kalau masalah keuangan ya relatif juga ya, mungkin adalah beberapa teman-teman yang mungkin keuangannya bagus tetapi pengeluarannya juga bagus ya kan. Mungkin ada juga teman-teman Pisces yang apa ya, lagi mengalami sebuah kesulitan untuk masalah keuangan ya mungkin ada juga. Tapi ya kamu nggak usah khawatir teman-teman, semesta ingin agar kamu lebih berjuang lagi gitu sih. Ya, kamu harus bisa untuk membuat ya apa namanya, seperti inovasi-inovasi baru deh, teman-teman. Ya paling tidak berani harus ada action di situ gitu, ya. Dan kemudian berkat yang ketiga aku punya Wheel of Fortune. Nah, Wheel of Fortune ini muncul ya, teman-teman. Jadi dari kartu ketiga ini ya, ini menggambarkan tentang roda kehidupan yang berputar. Ketika ada upaya yang dilakukan, maka roda kehidupan kamu akan berputar. Ya, terkecuali ketika sudah ada masalah untuk masalah keuangan dan tidak ada ikhtiar, tidak ada doa, ya ngerasa pesimis, ngerasa berputus asa, teman-teman. Ya semua orang boleh dan berhak gitu sih. Aku rasa seperti itu ya, teman-teman. Tapi ya jangan sampai situasi dan kondisi tersebut itu berlarut-larut gitu. Ya kamu harus punya momen yang di mana oke, kamu hari ini benar-benar ingin istirahat mungkin capek lelah ya dengan kegagalan yang kamu terima, tetapi hari esok kamu harus menunjukkan kembali ya sebuah etos kerja tinggi kamu, teman-teman. Ya kamu harus lebih bersemangat. Kamu harus bisa mengembalikan mood positif kamu gitu. Karena apa? Karena dengan seperti itu, maka roda kehidupan kamu itu akan berputar. Kehidupan kamu akan dibanjiri dengan keberuntungan. Nah, dari sinilah sebuah perubahan itu nantinya akan terlihat, teman-teman. Ya, jadi memang semuanya harus ada tindakan, ya harus ada action. Tidak ada uang yang akan datang kepada kamu, ya tanpa mungkin izin Allah Tuhan semesta alam. Tentunya teman-teman, ya memang sih sesuatu hal itu nggak ada yang nggak mungkin. Ya tetapi tetap harus ada hukum sebab akibatnya, gitu. Ya, dan mungkin hanya orang-orang terpilih yang bisa seperti itu. Oke, next pada kartu yang keempat aku punya The Tower, teman-teman. Ya, The Tower. Nah, ini aku maksud tentang beberapa masalah untuk masalah keuangan yang untuk teman-teman Pisces yang aku katakan bahwasanya ya mungkin ada beberapa teman-teman Pisces yang mengalami sebuah ketidakstabilan dan bahkan dalam fase yang cukup kritis. Maka itu tadi pesimis juga boleh, ya berputus asa juga boleh, tetapi, jangan berlarut-larut teman-teman. Kamu harus kembali mengembalikan yang namanya keyakinan di dalam diri kamu, karena memang yang bisa merubah segala sesuatunya hanya diri kamu, ya. Maka manfaatkan setiap peluang ataupun ketika tidak ada sebuah peluang yang datang kepada kamu, kejar kesempatan itu, peluang itu teman-teman. Niscaya keberuntungan keberuntungan, ya, itu akan kamu dapatkan ataupun paling tidak ya keuangan kamu akan stabil, ya. Aku akui, di bulan Ramadan ini memang begitu banyak pengeluaran ya, teman-teman, ya. Dan aku yakin juga ketika ada upaya-upaya yang lebih yang kamu lakukan, maka kehidupan kamu juga akan,
adalah sebuah perubahan teman-teman, ataupun dampak-dampak positif ya, seperti itu. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman yang sudah berumah tangga. Wow, kartu pertama ini muncul hadir ya teman-teman, ini kartu yang sangat positif lah secara visualisasi penggambarannya, ya kehidupannya cukup, selaras, stabil, harmonis, rezekinya juga bagus teman-teman, ya. Kemudian aku punya kartu kedua, jadi kartu yang menggambarkan tentang bakal ada sebuah tantangan kehidupan baru yang akan dijalani. Tantangan ini ya memang hal-hal yang sifatnya positif teman-teman, ya. Dan kemudian aku punya Ten of Swords ya. Nah, Ten of Swords ini muncul hadir teman-teman, ya. Jadi memang dari kartu ketiga ini aku akui di sini, ya, ada beberapa track record di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman Pisces yang mungkin, ya, nggak begitu baik gitu sih. Ya, tetapi kali ini aku yakin kok, yang namanya kehidupan itu tadi kan tetap berputar ya teman-teman, apalagi ketika kamu dan, pasangan kamu sama-sama mau berjuang gitu sih, ya keterburukan di dalam hal apa gitu ya, mungkin dari kondisi ekonomi kamu akan berubah ya, akan lebih baik. Kemudian masalah kehidupan mungkin ada konflik, ya maka di sini juga aku lihat akan lebih baik lagi. Jadi memang kuncinya ya di dalam penyelesaian, di dalam sebuah masalah rumah tangga ya tetap sebuah kesabaran, sebuah komitmen, dan sebuah komunikasi yang baik ya teman-teman. Jadi memang segala sesuatunya itu wajib diperbaiki. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang berpacaran. Oke. Nah, aku punya justice. Justice ini berarti menggambarkan tentang sebuah keadilan, kemenangan, keseimbangan. Ya, jadi untuk hubungan kamu teman-teman, aku rasa dalam pekan ini cukup positif ya. Dan kemudian sebuah komitmen. Ya, sepertinya kalian sudah mulai berkomitmen di dalam sebuah hubungan. Artinya mungkin sudah punya rencana ya. Next, mungkin setelah Idul Fitri ya, ada rencana-rencana yang ingin lebih serius atau mungkin di Idul Fitri nanti ya teman-teman. Oke, kemudian pada kartu yang ketika aku punya The Chariot. Nah, The Chariot muncul sebagai energi penutup. Jadi, untuk masalah hubungan asmara, ya ketika kamu sudah menemukan sosok orang yang benar-benar eh, apa ya, cocok untuk kamu ya teman-teman, maka ya syukuri gitu sih. Jaga dengan baik gitu. Jangan sampai disia-siakanlah pada intinya teman-teman ya. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya ya kecewa ya ataupun menyesal gitu sih. Oke. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single. Nah, aku punya Ace of Swords, teman-teman. Ace of Swords ini muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencapaian, penaklukan di dalam sebuah tantangan. Pencapaian mungkin di sini ada hal-hal baik yang akan kamu dapatkan ya, baik itu mengenai ataupun mungkin terkait dengan kehidupan sosial. Nah, di dalam sebuah tantangan apa? Bisa jadi kamu di sini berupaya untuk bangkit, oke? Bangkit dari segala keterpurukan, teman-teman. Ya, dan ini aku lihat memang, bakal ada hal-hal baik kok. Berkat apa? Berkat kesabaran kamu, teman-teman. Ya, pada akhirnya kesabaranlah yang akan membuat sebuah, perubahan ya, ataupun dampak positif, oke? Dan kemudian aku punya The Emperor. Nah, teman-teman, mengenai tentang kehidupan asmara, teman-teman, yang aku lihat nanti kamu akan bertemu dengan sosok orang yang sangat bijak, dewasa, seseorang yang sangat mapan ya. Nah, kalau dikatakan mungkin dia akan menjadi jodoh dan pasangan hidupmu bisa jadi ya potensinya sangat besar sih karena memang dari kartu pertama, kedua hingga kartu ketiga ini ketiga-tiganya memiliki sebuah energi yang sangat positif teman-teman dan semoga apa yang menjadi harapan dari teman-teman ya kan untuk mendapatkan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupnya serta sukses ya teman-teman itu sudah terwujud lah. Oke, next. Pada poin yang terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman kita yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Nah, aku punya Four of Swords ya, teman-teman. Jadi 4 pedang ini kartunya menggambarkan bahwasanya kamu harus mengevaluasi kembali kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman. Sepertinya ini energi ini nggak begitu baik untuk kamu, ya. Nah, ternyata seseorang yang dekat dengan kamu, teman-teman, kalau dikatakan dia ingin manfaatin, bisa jadi seperti itu, ya. Dan kemudian kalau dikatakan apa ya, seperti ada energi.
energi masa lalu sih teman-teman ya, seperti kamu dekat ya, ataupun seseorang di masa lalu itu mencoba kembali untuk mendekati kamu teman-teman. Ternyata melihat kesuksesan, pencapaian, dan keberhasilan kamu itulah yang membuat dia terobsesi untuk kembali teman-teman, ya. Dan kemudian yang terakhir aku punya Nine of Cups ya, jadi harus hati-hati waspada sih, ya. Bisa jadi seseorang yang mencoba untuk mendekati kamu, ya hanya ingin mohon maaf, hanya ingin harta, hanya ingin uang, dan kemudian mungkin hanya ingin dijadikan sebagai pelampiasan belaka ya. Perlu hati-hati sih. Ya, ketika memang dekat dengan seseorang, ya jangan terburu-buru. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman. Nah, aku punya tanggal 10, 28, 17, 11, 22, 26, 18. Oke, kemudian tanggal 5, 12, 3, 27, dan tanggal 2. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.